언제쯤일까 다시 그때 마주 앉다면 눈을 보고 말할래요. 보고 싶었어요. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Nah, ini dia adalah contoh dari perusahaan dagang. Misalnya, kamu pasti sering beli baju baru di mall kan? Pengelola mall sebenarnya menjual kembali barang dagangan yang dibelinya. Mall tidak pernah mengubah atau memodifikasi barang dagangannya. Pihak mall mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang dibeli dari produsen. Bagaimana, sudah paham kan? Biar lebih jelas, mari kita jabarkan tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa sebagai berikut. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya wujud produknya. Dalam perusahaan dagang, produk yang dijual memiliki wujud berupa barang atau benda fisik yang bisa dirasakan. Sementara dalam perusahaan jasa, produk yang dijual tidak berwujud. Yang bisa kamu rasakan saat membeli produk jasa hanya kepuasan atas pelayanan perusahaan tersebut. Ciri-ciri perusahaan dagang: yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk barang dagangannya, jadi pemasukannya dari hasil menjual produk. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Nah, itulah penjelasan tentang perusahaan dagang yang harus kamu ketahui. Selanjutnya, pada siklus akuntansi perusahaan dagang, dikenal beberapa tahapan yang dilalui, antara lain: yang pertama yaitu identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi penjualan secara tunai. Nah, yang kedua adalah penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaannya hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pemilihan barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, yang ketiga adalah penyusunan buku besar. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar. Buku besar ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. Nah, yang keempat adalah pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini sering juga disebut sebagai posting ke buku besar. Nah, yang kelima adalah laporan harga pokok penjualan. Kalau sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Yang keenam adalah pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Yang ketujuh adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Yang kedelapan adalah penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan. Yang kesembilan yaitu laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan.
Nah, yang ke-10 adalah penyusunan jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Yang ke-11 adalah neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Nah, yang terakhir adalah penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Nah, itulah ulasan materi ekonomi kelas 12 mengenai perusahaan dagang dan penyusunan situs akuntansi perusahaan dagang. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.